channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kakakku Bejat Pelaku Pesugihan. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah seorang kakak kandung dari narasumber yang melakukan ritual pesugihan di rumahnya. Sebut saja namanya Dimas dan kakaknya sebut saja namanya Angga. Angga dan Dimas adalah kakak beradik yang sama-sama sudah mempunyai keluarga. Dan Angga yang sebagai seorang kakak, dia memang terbilang sebagai seorang yang pekerja keras. Setelah menikah, Angga dikaruniai 2 orang anak yang hidupnya di kampung. Sementara Angga hidupnya berada di kota. Karena memang dari muda Angga ini hidupnya memang sebagai seorang kuli bangunan. Angga yang sebagai kakak memang harus bekerja keras menggunakan otot dan tenaganya. Sangat berbeda sekali dengan adik-adiknya. Dia memang harus berjuang dari nol sampai dia menjadi orang kaya. 6 tahun lamanya dia hidup di perantauan yang kesehariannya sebagai kuli bangunan. Itu pun hasilnya tidak seberapa. Angga, Dimas dan kedua orang tuanya masih satu atap dan juga istri dan kedua anak Angga juga masih di satu rumah, termasuk dengan Dimas juga dan satu anak Dimas. Jadi satu rumah ini memang ada 3 kepala keluarga. Di satu waktu di mana Angga tidak berangkat merantau lagi, Dimas pun menanyakan kepada Angga, "Kak, kok tidak berangkat merantau lagi? Biasanya kan sampean kalau 1 minggu sudah berangkat lagi. Apa tidak ada pekerjaan, Kak?" Waktu itu Angga menjawab, dia memang lagi tidak ada pekerjaan. Saat Dimas menanyakan kepada kakaknya dengan keadaan seperti ini yang sering di rumah tidak melakukan pekerjaan, Dimas kemudian mengingatkan kepada kakaknya, "Mohon maaf kak, anak dan istri kakak kan perlu kebutuhan. Kalau kakak seperti ini terus selama seminggu lebih, hampir setengah bulan tidak bekerja, terus mau makan pakai apa kak? Kan kasihan juga kalau bapak ibu menanggung beban untuk istri dan anak-anak sampean," kata Dimas adiknya. "Lah saya mau bagaimana lagi Dim? Kamu tenang saja, ini urusan keluarga saya. Nanti juga kamu akan menyaksikan sendiri kalau saya itu sudah menjadi orang hebat." Itu adalah jawaban dari Angga. Dimas yang mendengar kata dari Angga, Dimas hanya tersenyum biasa. Karena apa mungkin kakaknya ini menjadi orang hebat, sedangkan melihat kondisi kakaknya yang waktu itu masih menganggur. Dan Dimas menyaksikan selama beberapa tahun kakaknya itu tidak ada perubahan. Namun setelah mengungkapkan kata-kata tersebut, Angga tiba-tiba keluar dari rumah. Tidak seperti biasanya waktu mau berangkat ke perantauan, tapi biasanya itu Angga berpamitan dengan bapak, ibu dan juga istrinya bahwa Angga kakaknya Dimas berangkat perantau. Tapi kali ini berbeda. Angga tidak ada kata pamitan sampai hampir setengah bulan tidak ada kabar. Sebagai orang tua pasti khawatir dan menanyakan kabar anaknya kepada istrinya. "Suami kamu di mana? Berangkat bekerja atau kemana? Kok tidak pamitan tidak apa?" Itu adalah pertanyaan dari orang tuanya yang merasa khawatir
dengan anaknya yang tiba-tiba pergi dan tidak ada kabar. "Mas Angga lagi nyari kerja, Bu," jawab istrinya Angga. Singkat cerita, setengah bulan kemudian Angga pulang ke rumah dan langsung ditanya dengan orang tuanya. "Kamu dari mana saja? Kok tidak pamit?" "Ya memang kamu sudah punya keluarga, tapi kan biasanya kamu kalau kemana-mana akan pamitan dulu. Apalagi dengan urusan pekerjaan. Kamu kan tahu, sebaik dan seburuk orang tua pasti akan khawatir sama kamu. Kamu juga tidak pernah seperti itu dari kecil sampai kamu punya 2 anak. Bapak sama ibu tidak pernah mendidik kamu seperti itu. Kalau mau pergi itu pamitan, jangan tiba-tiba menghilang," ujar orang tuanya Angga. "Bu, ini urusan saya. Ibu tidak usah memikirkan saya terlalu berlebihan. Saya titip anak sama istri saya di rumah ini. Seandainya saya merepotkan terus-menerus, saya minta maaf. Saya juga kepengen mandiri, Bu." Jawaban Angga yang seperti itu membuat orang tuanya kaget, karena orang tuanya tidak pernah mendapat kata-kata yang kasar dari Angga. Dari kecil sampai menjadi orang tua yang mempunyai 2 orang anak, Angga sebagai anak tidak pernah berbicara kasar kepada orang tuanya. Namun setelah kepulangannya, entah dari mana Angga sudah bisa berbicara kasar kepada orang tuanya. Angga yang buru-buru melihat ke kamar belakang dan membersihkan satu ruangan, yaitu yang digunakan untuk menyimpan barang-barang bekas. Dimas pun menyaksikan kalau kakaknya itu sedang membersihkan kamar tersebut. Lalu kemudian Dimas pun menanyakan, "Kak, mau diapain barang-barang bekas itu?" tanya Dimas. "Ini mau kakak jual." "Buat apa barang-barang ini di kamar bertahun-tahun? Ini juga sepeda-sepeda rusak, mending dijual saja," jawab Angga. Dimas yang masih bingung melihat tingkah kakaknya ini dan juga tidak tahu kamar itu akan digunakan untuk apa. Ya, memang jika barang bekas itu dijual hasilnya lumayan buat untuk jajan anaknya. Waktu itu Angga memang secara kebutuhan ekonominya masih kurang. Dimas pun tidak berpikir aneh kalau rongsokan atau barang bekas itu akan dijual. Orang tuanya juga mengizinkan barang bekas itu untuk dijual, karena katanya lumayan untuk nambah-nambah jajan anaknya. Setelah semua isi kamar itu dibersihkan dan hasil jual barang bekas itu, Angga membeli satu kunci pintu yang baru. "Itu kunci buat apa, Kak?" tanya Dimas kepada Angga. "Ini buat kamar belakang. Kalau kemarin-kemarin kan kamar itu tidak pernah ada kuncinya. Jadi kadang ada tikus, ada kucing yang masuk, yang sering buat gaduh. Ya maksudnya kalau kamar ini dikunci seperti ini, biar tidak ada yang namanya tikus atau hewan kecil yang masuk ke kamar ini." Dimas pun mendengar alasan dari kakaknya, percaya saja. Namun beberapa hari setelahnya, Dimas ini menyaksikan perilaku yang aneh dari kakaknya. Tentang apa yang dibawa kakaknya, semacam alat yang terbuat dari tanah liat, yang seperti tempat alat sesaji, dan alat itu dibawa menuju ke kamar belakang. Dimas pun lalu kemudian menanyakan kembali, "Loh Kak, buat apa barang seperti itu Kak?" tanya Dimas penasaran. "Yang namanya kamar lama yang sudah tidak dipakai, ya barangkali ada penunggu, terus dikasih seperti ini, biar tidak mengganggu rumah ini," jawab kakaknya. "Oh, seperti itu ya Kak?" "Iya, barangkali yang di dalam itu marah atau bagaimana, makanya dikasih seperti ini." Angga yang melihat respon Dimas biasa-biasa saja, tidak menaruh curiga apapun, membuat dia semakin mudah untuk melakukan ritual. Karena Dimas ini sudah mulai percaya dengan apa yang disampaikan Angga,
Angga yang masih memasukkan beberapa alat sesaji seperti kembang, dupa, dan sebagainya. Bau kemenyan yang keluar dari kamar itu pun tidak membuat Dimas berpikir aneh-aneh. Dimas pun sempat memberitahukan kepada orang tuanya kalau kakaknya sedang melakukan hal seperti itu. Katanya agar hal gaib yang ada di dalam kamar belakang yang tidak terpakai lama, yang hanya digunakan untuk menampung barang bekas itu pergi. Orang tuanya pun percaya dengan apa yang dikatakan Dimas, dan orang tuanya membiarkan Angga melakukan hal-hal seperti itu. Hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dilakukan di lingkup keluarganya. Dimas pun masih mempercayai kalau suatu waktu ritual itu dilakukan. Kemenyan yang menyengat di rumah yang dihuni Angga, Dimas beserta orang tuanya. Bau kemenyan yang semakin menyengat ke seluruh ruangan depan, dan baunya pun itu hampir 1 malam tidak menghilang. Waktu itu pertama kali Dimas dan istrinya merasa terganggu dengan bau kemenyan itu. Karena merasa terganggu, Dimas pun akhirnya menengok ke kamar belakang. Kok ini bau kemenyannya tidak hilang-hilang seperti biasanya? Kalau yang namanya kemenyan dibakar paling 1 jam sudah menghilang baunya. Namun kali ini sampai jam 1 malam bau kemenyan itu tidak menghilang juga. Dimas akhirnya mencoba mencari tahu apakah kemenyan itu masih menyala atau sudah padam. Lalu kemudian Dimas keluar dari pintu kamarnya menuju ke kamar belakang. Dimas ini menyaksikan kakaknya bukan secara langsung, tapi melalui lubang kunci yang kebetulan kuncinya tidak terpasang. Dimas menyaksikan kalau di dalam kamar itu Angga ini semacam sedang melakukan ritual. Dimas yang melihat kakaknya yang sedang melakukan seperti itu. Lalu kemudian pintunya segera diketuk oleh Dimas. Kak Angga lagi di dalam kamar. Angga yang mendengar suara gaduh dari balik pintu pun akhirnya keluar. Ketika dibuka pintu kamar itu, Angga tidak seperti biasanya. Wajahnya memerah seakan-akan Angga marah karena perilaku Dimas. Ada apa sih? Ganggu saja. Dimas kaget melihat perilaku kakaknya yang tidak pernah membentak adiknya. Sontak Dimas pun langsung menundukkan kepalanya. Maaf kak, bukannya apa-apa. Kakak sedang apa? Soalnya bau kemenyannya itu tidak hilang-hilang kak. Itu sangat mengganggu anak dan istri saya. Makanya saya datang ke sini kak. Dimas mendengar kata dari kakaknya langsung pergi membiarkan kakaknya melakukan kegiatan itu. Dimas tidak tahu kalau yang dilakukan kakaknya itu apa. Kejadian itu pun berulang-ulang setiap malam Jumat selama 2 bulan. Di setiap malam Jumat, bau kemenyan dari jam 9 sampai jam 3 dini hari selalu mengganggu seisi rumah. Orang tuanya yang melihat perilaku Angga yang sering di rumah yang setiap malam Jumat sibuk di kamar dengan membakar kemenyan. Lalu kemudian orang tuanya pun menasehati Angga. Gak, kamu itu kenapa tidak berangkat lagi keluar kota? Bekerja seperti sebelumnya. Kamu kok sering di rumah? Nanti anak istri kamu itu mau dikasih makan apa? Ibu dan juga adik kamu membantu kamu hanya sekedar untuk jajan anak kamu. Tapi kalau kamu terus-terusan seperti ini kan, kasihan adik kamu. Dia juga punya anak istri, ujar orang tuanya Angga. Iya bu, saya tahu. Tujuan saya bukannya apa-apa bu. Sebenarnya saya juga lagi berpikir bagaimana caranya saya itu bisa membuat keluarga saya itu lebih maju. Kalau boleh saya minta tolong sama ibu, tolong kasih modal untuk istri saya buat dagangan sarapan pagi.
Jawab Angga. Saat Angga bilang meminta modal untuk dagangan sarapan istrinya, orang tuanya ini menyampaikan kepada Dimas. Dimas secara spontan tanpa pikir panjang memodalinya, dan orang tuanya tidak membantu untuk mengeluarkan dana, tapi orang tuanya membantu untuk memasak masakan yang akan dijual kakak iparnya itu. Keesokan harinya modal yang sudah dikasihkan kepada kakak iparnya dibelanjakan oleh Angga dan juga istrinya ke pasar. Di malam harinya mulai sibuk membuat seluruh apa yang akan dijajakan. Dan besok harinya dagangan sarapan yang dijajakan kakak iparnya habis dalam waktu yang terbilang sangat singkat. Karena buka dari jam 5 pagi sampai jam 7 sudah habis tidak tersisa. Dimas pun sempat keheranan. Kali pertama kakak iparnya menggelar dagangannya langsung bisa habis tanpa tersisa. Padahal kalau melihat lingkungan tempat Dimas tinggal banyak juga yang menjual sarapan. Singkat cerita 3 bulan kemudian setelah dagangan itu terlihat laris dan terlihat selalu habis. Dengan hasil yang didapatkan dari dagangan sarapan itu, Angga dengan istrinya meminta izin kepada orang tuanya. Mereka ingin mendirikan semacam warung. Karena melihat dagangannya laris, juga orang tuanya melihat itikad baik dari Angga. Akhirnya halaman rumah yang tadinya untuk main anak-anak dibuat bangunan, yaitu untuk menjual sarapan. Dengan hasil yang didapat dari jual sarapan dan sisanya buat untuk membangun toko. Setelah warung itu dibangun, perkembangannya memang luar biasa. Karena mungkin hasil dari jualan sarapan terbilang cukup luar biasa. Diisi juga dengan dagangan yang lain seperti sembako. Jadi dalam tempo 3,5 tahun, Angga itu terkenal dengan warung sarapan yang terbilang murah meriah dan juga enak. Dan keduanya semacam kebutuhan semacam sabu dan sebagainya sudah ada di warungnya. Jadi tetangga dan lingkungan sekitar sekalian sarapan sekalian belanja di tempat Angga. 1 tahun usahanya berjalan, hasilnya itu Angga digunakan untuk membeli 1 lahan kosong. Tujuannya adalah untuk masa depan anaknya. Dan tidak mungkin juga Angga terus-menerus bebarengan hidup dengan orang tuanya. Mumpung ada rezeki buat beli tanah yang nanti bisa dibuat bangunan rumah yang bisa untuk anak-anak tinggal. Mendengar apa yang disampaikan kakaknya, Dimas dan orang tuanya menyetujui. Tapi ada kejadian aneh yang dialami oleh Dimas. Dan juga Dimas ini menyaksikan ritual yang dilakukan kakaknya. Sebelum kakaknya menjual sarapan yang sebelumnya setiap malam Jumat seminggu sekali melakukan pembakaran kemenyan. Sekarang kakaknya hanya sebulan sekali di malam-malam tertentu. Mungkin setiap malam Sabtu, justru bukan setiap pada malam Jumat. Seperti sebelum-sebelumnya. Di setiap 1 bulan di malam tertentu kakaknya selalu ada di dalam kamar tersebut. Dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi hampir subuh. Dimas menyaksikan itu dan juga seluruh keluarganya selama kurang lebih 2 tahun. Selama Angga melakukan ritual yang sama di kamar itu sebelum Angga pindah ke rumah sendiri. Warung yang dulunya digunakan untuk usaha kakak iparnya yaitu istrinya Angga. Semenjak Angga ini pindah ke rumah yang baru, usaha itu dikelola oleh istrinya Dimas. Istrinya Angga pun tetap membuka warung sarapan di tempat yang baru, dan juga dengan sembako yang sama seperti sebelumnya.
Semenjak Angga pindah rumah, memang perekonomiannya sudah sangat luar biasa. Namun 1 bulan kemudian Dimas mendengar bahwa orang tua dari kakak iparnya meninggal dunia. Entah sebab apa, karena meninggalnya secara mendadak. Dan setelah kejadian itu, usaha yang dikelola Angga semakin melonjak. Bahkan Angga mempunyai cabang toko sembako di berbagai desa. Sedangkan Dimas beserta istrinya yang mengelola usaha yang ditinggalkan Angga masih sama, belum bisa melonjak seperti yang dilakukan Angga dan juga istrinya. Lalu kemudian 2 tahun setelahnya, orang tuanya Dimas yang perempuan juga meninggal dunia. Dimas sendiri waktu itu yang mendapati orang tuanya meninggal. Jadi tidak ada hal yang ganjil menurut Dimas. Tapi di tahun berikutnya, yaitu bapaknya Dimas juga ikut meninggal dunia. Dan pada saat itu Dimas pun mulai berpikir yang aneh-aneh tentang ritual yang selalu dilakukan oleh kakaknya. Kenapa meninggalnya orang tua dari keluarga istrinya dan juga orang tua dari keluarga Angga meninggalnya secara berurutan setiap tahunnya. Dan juga istrinya Dimas yang mengelola warung yang ditinggalkan kakak iparnya. Istrinya Dimas sering mengalami kejadian yang aneh. Seperti istrinya Dimas yang sering melihat sosok aneh yang nampak di warung sembako. Dan juga bayangan hitam yang sering menampakkan diri. Kejadian itu pun membuat Dimas semakin kesal dengan kelakuan Angga. Anaknya Dimas juga sering mengalami mimpi buruk, dan itu berturut-turut selama kurang lebih 1 bulan. Di setiap tidurnya, anaknya Dimas selalu mengigu. "Paman, jangan, tolong papa, tolong mama, jangan sakiti aku, jangan sakiti aku." Itulah mimpi buruk yang terus-terusan dialami oleh anaknya Dimas. Dengan penasarannya, Dimas pun akhirnya menanyakan kepada salah satu tetangga. Dimas kemudian meminta bantuan kepada salah satu tetangga yang memang dikenal juga sebagai orang yang bisa melihat hal-hal gaib. Dia menceritakan tentang mimpi-mimpi buruk anaknya kepada orang tersebut. Sebut saja namanya Pak Asman. Dimas pun menceritakan tentang mimpi anaknya dan juga tentang bayangan hitam yang dilihat oleh istrinya. "Mohon maaf Dimas, apa yang dialami istri dan anak bapak, tentang istri bapak yang sering melihat bayangan hitam di warung dan juga mimpi buruk yang dialami anak bapak, itu adalah satu sosok yang sebenarnya sudah lama di sini," ujar Pak Asman. "Maksudnya apa, Pak?" Dimas menanyakan kepada Pak Asman. "Sosok itu datangnya dari kamar belakang," ujar Pak Asman lagi. "Oh, kamar belakang itu ya Pak?" jawab Dimas. "Ayo Pak, kita ke belakang saja." Pak Asman yang diajak sampai ke kamar belakang, ternyata di situ tempat Angga melakukan ritual pesugihan. Di sana banyak alat-alat sesaji yang belum dirapikan dan memang sudah membekas walaupun sudah 2 tahun lebih ditinggalkan. "Pak Asman, ini kamar yang digunakan Angga setiap sebulan sekali melakukan pembakaran kemenyan, Pak." Ternyata di situ sudah banyak tangkai-tangkai kembang yang sudah mengering dan masih terlihat jelas kalau di situ bekas ritual untuk melakukan sesuatu. Setelah melihat kamar itu, Dimas mengajak Pak Asman untuk duduk di ruang tamu sembari minum kopi dan juga merokok. Pak Asman kemudian menceritakannya. "Mohon maaf Pak Dimas, itu kamar belakang yang pernah digunakan kakak sampean. Sebenarnya itu adalah persekutuan dengan iblis.
Dan itu pun sosok yang sering mengganggu istri Pak Dimas dan juga sering masuk ke dalam mimpi anak bapak itu juga masih ada kaitannya dengan kamar belakang. Jelas Pak Asman. Lah terus maksudnya apa Pak? Dimas menanyakan kepada Pak Asman. Mohon maaf sekali lagi Pak Dimas. Maksud dari sosok itu yang masih ada di sini masih mencari satu nyawa lagi untuk sesembahannya, yaitu jin yang membantu si pelaku menjadi kaya. Jadi setiap tahun itu yang namanya perjanjian dengan jin atau iblis, pasti ada yang namanya tumbal Pak. Pak Asman yang berkata tentang tumbal, Dimas pun akhirnya mengingat tentang meninggalnya 4 orang. Dan Dimas menceritakan tentang kematian keempat orang tua, yaitu orang tua dari istrinya Angga dan juga orang tuanya Dimas. Mohon maaf Pak, apakah ada kaitannya meninggalnya mereka dengan perilaku yang dilakukan Angga? Tanya Dimas penasaran. Pak Asman sembari memejamkan mata dan tidak menjawab apa-apa tentang pertanyaan Dimas. Setelah beberapa menit, Pak Asman pun kemudian menjawab. Sekali lagi bukannya saya sok tahu atau bagaimana. Yang saya lihat tentang kebenaran atau tidaknya, kalau 4 orang tua yang sudah meninggal, sepertinya ada di dalam rangkulan iblis. Sontak saja Dimas terkejut mendengar perkataan dari Pak Asman. Mereka itu dijadikan budak pesugihan untuk siluman yang sudah membantu kakakmu menjadi orang kaya raya. Pak Usman menjelaskan lagi. Dimas benar-benar sangat terkejut, tidak menyangka kalau ternyata kakak kandungnya itu melakukan ritual pesugihan. Dimas tidak menyangka kalau kakaknya bisa tega dan kejam terhadap kedua orang tuanya sendiri yang sudah membesarkan dan juga mendidik menjadi orang yang benar. Tapi kenapa sampai bisa tega seperti itu? Dimas pun sempat kebingungan karena ia tidak habis pikir bagaimana mungkin Angga orang yang tidak tahu apa-apa secara pendidikan. Pak Asman kemudian memejamkan matanya dan menceritakan kembali. Pak Dimas, istri atau anak bapak ini sedang diincar sama iblis sesembahan kakakmu. Kalau dalam waktu dekat ini tidak dicegah, mungkin bisa jadi akan berdampak pada istri atau anak bapak sendiri, ujar Pak Usman. Terus bagaimana caranya Pak, agar terlepas dari itu semua? Kata Dimas menanyakan kepada Pak Asman. Sebaiknya kita harus berikhtiar secara syariat saja. Kita minta perlindungan sama yang di atas agar kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Tapi setidaknya ada cara-cara tertentu yang harus Bapak dan keluarga itu lakukan. Tidak hanya dengan melakukan ibadah, tapi Bapak juga harus khusyuk. Dan yang paling utama adalah keyakinan Bapak kepada Sang Pencipta, bahwa yang namanya hidup dan mati hanyalah milik Sang Pencipta. Mungkin dari keyakinan dan keimanan Bapak dan juga istrinya Bapak, Allah akan memberikan jaminan keselamatan bagi keluarga Bapak. Dan yang paling penting, kuncinya adalah keimanan Bapak. Jangan sampai Bapak takut terhadap apa yang ada di sekeliling kamar atau warung. Tapi yakinlah bahwa mereka juga makhluk ciptaan Sang Pencipta. Bersandarlah, hidup dan kematian hanya pada yang punya hidup dan yang punya mati, yaitu kepada Sang Maha Kuasa. Dari situlah mungkin adalah jalan yang terbaik agar keluarga Pak Dimas ini diselamatkan dari gangguan iblis yang mengincar istri dan juga anak Bapak. Pak Asman menjelaskan panjang lebar. Mendengar saran dari Pak Asman, Dimas akhirnya mengikuti saran tersebut. Ternyata benar apa yang disarankan Pak Asman. Berkat ketakwaannya, ikhtiarnya Dimas kepada Sang Pencipta, ternyata kejadian itu berdampak pada si pelaku pesugihan itu sendiri. Dalam waktu dekat, kurang lebihnya hanya setengah bulan, istrinya Angga sendiri meninggal dunia. Setelah mendengar istrinya Angga yang meninggal, Dimas pun datang dengan berani memaki-maki dan menghardik kakaknya.
Jadi selama ini kakak sudah menumbalkan orang tua kita dan orang tua dari istri sampean sendiri, bentak Dimas. Itu urusanku, kamu tidak usah ikut campur. Tapi aku janji tidak akan mengganggu keluarga kamu. Tapi aku juga tidak kepingin kalau kamu ikut campur dengan urusan ini. Ini sudah terjadi dan istriku sudah meninggal. Biarkan aku hidup dengan jalanku, dan itu bukanlah jalanmu, jawab Angga tidak kalah keras. Semenjak saat itulah komunikasi antara kakak beradik sudah tidak berjalan lagi. Dimas pun menyaksikan bagaimana Angga yang sekarang sudah mempunyai istri lagi, dan Angga sudah dikaruniai satu anak, sementara dua anaknya juga masih hidup dengan ayahnya yaitu Angga. Angga sekarang kekayaannya sangat luar biasa, tanpa memikirkan dampak untuk kedepannya. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.